Berhenti, jangan lanjutkan ke video lain dulu. Karena kalau hidupmu terasa aneh, terasa lambat, terasa seperti ditahan di tempat yang sama sementara semua orang melaju, maka kemungkinan besar ini bukan kebetulan. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, kamu sudah bersabar lebih lama dari yang seharusnya. Tapi hasilnya, nihil, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahan langkahmu, menutup jalanmu, dan berkata, belum sekarang. Dan di titik itu, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Aku kurang pintar, aku kurang beruntung, atau mungkin, Tuhan tidak adil. Tunggu, jangan simpulkan apapun dulu. Karena Tuhan tidak pernah memperlambat hidup orang sembarangan. Yang ditahan bukan yang lemah. Yang ditahan justru yang sedang disiapkan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Mengapa justru kamu yang sering merasa terasing? Mengapa justru kamu yang sering diberi jeda panjang antara satu ujian dan ujian lain? Mengapa kamu, yang hatinya paling dalam, justru diberi jalan paling sunyi? Jawabannya mungkin akan membuatmu terdiam. Bisa jadi, Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu yang terlalu besar di dalam dirimu. Sesuatu yang jika dilepas terlalu cepat, akan hancur sebelum waktunya. Inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Semakin besar peran seseorang di masa depan, semakin keras proses sunyinya hari ini. Semakin luas dampaknya nanti, semakin lama ia ditempa dalam diam. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, hidupmu saat ini bukan sedang macet, tetapi sedang dikunci demi keselamatanmu sendiri. Pernah kamu berpikir, mengapa orang-orang yang tampak biasa bisa melaju cepat? Sementara kamu yang merasa berbeda, justru tertahan. Karena yang berbahaya tidak pernah dilepas tanpa pengamanan. Dan yang berharga tidak pernah diletakkan di tempat sembarangan. Kesendirianmu bukan tanda kegagalan. Kesabaranmu bukan kelemahan. Air matamu bukan sia-sia. Itu semua adalah bahasa Tuhan. Bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup normal. Jika hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab, kuat tapi sering diuji, sabar tapi tak kunjung dilepas, maka dengarkan baik-baik. Video ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang sedang ditahan karena terlalu berharga. Dan jika kamu masih di sini, masih mendengarkan, maka mungkin Tuhan memang sedang berbicara langsung kepadamu sekarang. Tuhan tidak memperlambat hidupmu, Dia sedang menyembunyikan sesuatu besar di dalam dirimu. 1. Penundaan adalah perlindungan, bukan hukuman. Ada hal yang kalau datang terlalu cepat justru akan menghancurkanmu. Tuhan menahan langkahmu karena hatimu belum kebal, mentalmu belum selesai ditempa. 2. Yang besar tidak pernah disiapkan secara instan. Emas tidak dibentuk dengan angin, tapi dengan api. Jika prosesmu berat, itu karena kapasitas jiwamu tidak kecil. 3. Kamu sedang dipisahkan dari tujuan yang salah. Beberapa pintu ditutup agar kamu tidak masuk ke kehidupan yang kelihatannya indah, tapi berakhir dengan penyesalan panjang. 4. Tuhan sedang memperdalam akarmu. Pohon yang tinggi tidak dibangun dengan cepat, tapi dengan akar yang menembus luka tanah. Kesendirianmu sekarang adalah fondasi kekuatanmu nanti. 5. Kamu ditahan karena dampakmu akan besar. Orang biasa dilepas cepat. Jiwa terpilih diuji lama, karena saat ia jatuh, banyak yang ikut runtuh. 6. Waktumu tidak sama dengan orang lain. Perjalananmu unik. Jika kamu disamakan dengan semua orang, dunia tidak akan pernah mendapat versi terbaik dari dirimu. 7. Tuhan sedang melatih kesabaran kelas tertinggi. Kesabaranmu hari ini bukan untuk hari ini. Itu bekal untuk masa depan yang tidak boleh dihadapi dengan jiwa rapuh. 8. Kamu sedang dibuat kebal terhadap pujian dan hinaan. Agar, saat kamu di atas, kamu tidak lupa daratan. Dan saat kamu di bawah, kamu tidak kehilangan arah. 9. Kesunyian adalah ruang tempat Tuhan berbicara. Saat dunia menjauh, itulah momen pesan-pesan penting disisipkan ke dalam hatimu. 10. Saat dilepas, kamu tidak akan sama. Kamu tidak hanya bergerak cepat, tapi bergerak tepat, kuat, dan tak mudah dihentikan. Jika hidupmu terasa tertahan, jangan menyerah. Bisa jadi Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu yang terlalu besar untuk dilepas sekarang. Poin 1. Penundaan adalah perlindungan, bukan hukuman. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, manusia mengira Tuhan sedang menghukumnya.
Ketika usaha tak kunjung membuahkan hasil, ketika pintu-pintu terasa tertutup, ketika doa-doa seperti memantul kembali tanpa jawaban, banyak orang buru-buru menyimpulkan bahwa dirinya sedang dijauhkan, dilupakan, atau bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal, seringkali yang sebenarnya terjadi justru kebalikannya. Penundaan bukanlah tanda kebencian, ia adalah tanda perhatian. Dalam hidup, tidak semua hal baik aman untuk diterima terlalu cepat. Ada keberhasilan yang jika datang sebelum waktunya, akan berubah menjadi bencana. Ada pencapaian yang terlihat indah di luar, tetapi menyimpan beban berat di dalam. Tuhan, yang mengenal manusia jauh lebih dalam daripada manusia mengenal dirinya sendiri, mengetahui batas rapuh yang sering tidak disadari oleh pemiliknya. Ketika Tuhan menunda, sesungguhnya Dia sedang melindungi. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta pedang tajam hanya karena ia melihat kilauannya. Dari sudut pandang anak itu, pedang tersebut tampak indah dan menarik. Namun dari sudut pandang orang tua, pedang itu adalah sumber bahaya. Orang tua yang bijak tidak akan memberikan pedang itu sambil berkata, "Silakan." Ia akan menahannya, bukan karena benci, tetapi karena cinta. Bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena ingin menjaga. Begitu pula cara Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Ada banyak hal yang kita anggap sebagai keterlambatan, padahal sebenarnya adalah penyelamatan. Pekerjaan yang tidak jadi kita dapatkan. Hubungan yang gagal terbentuk. Kesempatan yang terasa hampir digenggam namun tiba-tiba hilang. Semua itu sering kita ratapi sebagai kerugian besar, padahal bisa jadi itulah tembok pengaman yang mencegah kita masuk ke dalam kehancuran yang belum sanggup kita tanggung. Tuhan tidak pernah menutup jalan tanpa alasan. Dia menutup jalan yang akan melukai jiwa sebelum jiwa itu cukup kuat. Seringkali manusia hanya melihat hasil akhir, bukan dampak jangka panjang. Kita ingin berhasil sekarang, di usia ini, dengan cara ini. Kita lupa bahwa keberhasilan bukan hanya soal sampai di puncak, tetapi juga tentang bertahan setelah sampai. Banyak orang mampu naik, tetapi tidak semua mampu tetap waras ketika sudah berada di atas. Tidak semua siap menghadapi iri, pujian berlebihan, tekanan, dan tanggung jawab besar yang datang bersamaan dengan keberhasilan. Penundaan adalah waktu di mana Tuhan sedang memperkuat bagian dalam diri manusia, kesabaran, kerendahan hati, kebijaksanaan, dan keteguhan iman. Tanpa fondasi itu, keberhasilan hanya akan menjadi beban yang mempercepat kehancuran. Lebih dari itu, penundaan juga berfungsi sebagai penyaring. Dalam masa tertahan, akan terlihat siapa yang tetap setia dan siapa yang menyerah. Siapa yang terus memperbaiki diri dan siapa yang mulai menyalahkan takdir. Di fase ini, jiwa ditempa bukan untuk diuji Tuhan karena Tuhan sudah mengetahui segalanya melainkan agar manusia mengenal dirinya sendiri. Apakah ia bersabar karena yakin, atau bersabar karena terpaksa? Apakah ia bertahan karena iman, atau hanya karena tidak punya pilihan? Penundaan membuka topeng. Ia menyingkap niat, memurnikan tujuan, dan memisahkan antara keinginan yang lahir dari ego dan panggilan yang lahir dari makna. Maka, ketika hidup terasa ditahan, jangan buru-buru menganggap itu sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang berkata, "Aku tidak ingin kamu hancur oleh sesuatu yang belum sanggup kamu bawa." Poin 2. Yang besar tidak pernah disiapkan secara instan. Dunia modern mengajarkan satu kebohongan besar, bahwa semua hal bisa diraih dengan cepat. Kesuksesan instan dipamerkan, perjalanan panjang dipotong, dan proses sering dianggap sebagai penghalang, bukan bagian dari tujuan. Akibatnya, banyak orang kehilangan kesabaran terhadap waktu Tuhan karena terbiasa dengan kecepatan dunia. Namun, hukum kehidupan tidak pernah berubah. Yang besar selalu membutuhkan waktu. Tidak ada bangunan tinggi yang berdiri di atas fondasi dangkal. Tidak ada pohon rindang yang tumbuh tanpa akar yang lama menghunjam tanah. Tidak ada jiwa kuat yang lahir tanpa melalui fase rapuh. Semua yang kokoh, lahir dari proses panjang yang seringkali tidak terlihat. Tuhan tidak sedang lambat, Dia sedang teliti. Setiap tahap dalam hidup memiliki fungsi yang spesifik. Masa gagal mengajarkan kerendahan hati. Masa sepi melatih kejujuran terhadap diri sendiri. Masa tertahan menguatkan kesabaran dan kedewasaan. Tidak ada satupun fase yang sia-sia. Yang sering menjadi masalah adalah manusia ingin hasil tanpa bersedia melewati proses.
Jika Tuhan memberimu sesuatu yang besar secara instan, ada risiko besar yang mengintai, kamu tidak akan tahu cara menjaganya. Tanpa proses, manusia tidak belajar nilai. Tanpa nilai, manusia mudah merusak apa yang ia terima. Itulah sebabnya banyak orang yang mendapatkan segalanya dengan cepat, tetapi kehilangannya lebih cepat lagi. Proses bukan hukuman. Proses adalah pendidikan jiwa. Dalam penantian panjang, Tuhan sedang menyusun lapisan demi lapisan kekuatan batin. Dia mengajarkan bagaimana menghadapi kekecewaan tanpa menjadi pahit. Bagaimana menerima kegagalan tanpa kehilangan harapan. Bagaimana menunggu tanpa membusuk dalam keputusasaan. Semua itu tidak bisa diajarkan dalam satu malam. Yang instan mungkin terlihat mengagumkan, tetapi yang bertahan selalu lahir dari ketekunan. Ada alasan mengapa orang-orang yang benar-benar berpengaruh sering memiliki cerita hidup yang berat. Karena dampak besar membutuhkan kapasitas besar. Dan kapasitas tidak tumbuh dari kenyamanan, melainkan dari tekanan yang diolah dengan kesadaran. Ketika hidupmu terasa berjalan lambat, mungkin karena Tuhan sedang memperlebar ruang di dalam dirimu. Agar ketika kesempatan besar datang, kamu tidak panik. Agar ketika tanggung jawab besar diberikan, kamu tidak lari. Agar ketika kepercayaan besar disematkan, kamu tidak menyalahgunakannya. Tuhan lebih peduli pada siapa kamu ketika berhasil, daripada sekadar membuatmu berhasil. Maka, jangan iri pada mereka yang terlihat melaju lebih cepat. Setiap jiwa memiliki takaran waktu sendiri. Apa yang terlihat sebagai keterlambatan bisa jadi adalah proses pendalaman. Dan apa yang tampak sebagai percepatan, bisa jadi adalah ujian yang beratnya belum terlihat. Jika hari ini kamu masih ditempa, masih diproses, masih dibuat menunggu, itu bukan karena kamu tertinggal. Bisa jadi justru karena apa yang sedang disiapkan untukmu terlalu besar untuk diserahkan kepada versi dirimu yang sekarang. Dan ketika saat itu tiba, ketika Tuhan akhirnya melepaskanmu, kamu akan mengerti. Tidak ada satu detik pun dari penantian itu yang sia-sia. Poin 3. Kamu sedang dipisahkan dari tujuan yang salah. Salah satu bentuk kasih Tuhan yang paling jarang disadari manusia adalah ketika Dia menjauhkan seseorang dari sesuatu yang sangat diinginkannya. Pada saat itu, manusia tidak melihatnya sebagai kasih, melainkan sebagai kehilangan. Padahal, tidak semua yang diinginkan layak dimiliki, dan tidak semua yang terlihat baik akan berakhir dengan kebaikan. Banyak orang salah paham tentang doa. Mereka mengira bahwa setiap doa yang tidak terkabul adalah doa yang ditolak. Padahal, seringkali doa tersebut hanya dialihkan. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena Tuhan melihat ujung jalan yang tidak sanggup dilihat manusia. Tuhan mengetahui konsekuensi yang belum tampak. Manusia hanya melihat kesempatan, Tuhan melihat akibat. Ada jalan yang jika diteruskan akan membentuk versi diri yang tidak kamu sukai. Ada hubungan yang jika dipertahankan akan mengikis nilai, iman, dan jati diri. Ada keberhasilan tertentu yang jika diraih dengan cara tertentu akan membuatmu kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar status atau materi. Namun, ketika Tuhan mulai memisahkanmu dari tujuan yang salah, prosesnya hampir selalu terasa menyakitkan. Mengapa? Karena keterikatan. Manusia cenderung jatuh cinta pada gambaran masa depan yang ia ciptakan sendiri. Ketika gambaran itu runtuh, rasa sakitnya bukan hanya karena kehilangan kesempatan, tetapi karena kehilangan harapan versi diri sendiri. Di fase ini, hidup terasa seperti dipatahkan. Rencana buyar, arah berubah, jalan yang sudah disusun rapi tiba-tiba tertutup. Dan disitulah banyak orang mulai mempertanyakan makna hidup, bahkan meragukan kebijaksanaan Tuhan. Padahal, justru di saat itulah Tuhan sedang bekerja paling aktif. Tuhan memisahkanmu bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan salah arah terlalu jauh. Semakin lama seseorang berada di jalan yang keliru, semakin dalam luka yang akan ia bawa ketika akhirnya tersadar. Maka Tuhan memotong lebih awal, meski harus dengan rasa sakit. Ada kalanya Tuhan mematahkan sesuatu agar kamu tidak hancur seutuhnya nanti. Pemutusan ini juga berfungsi sebagai penyelarasan. Ia menata ulang niat, membersihkan tujuan, dan mengembalikan arah hidup kepada nilai yang lebih hakiki. Dalam keterpisahan, manusia dipaksa bertanya ulang, untuk apa aku hidup? Bukan lagi, apa yang ingin aku capai, tetapi, siapa yang ingin aku jadi? Dan dari pertanyaan itu, lahirlah kedewasaan.
Tujuan yang salah seringkali terlihat benar karena diselimuti ambisi, ego, atau tuntutan lingkungan. Ketika Tuhan menyingkirkanmu dari sana, Dia sedang menyelamatkan masa depanmu dari kehampaan. Mungkin kamu tidak langsung melihatnya sekarang, tetapi suatu hari kamu akan bersyukur karena tidak jadi sampai di tempat yang salah. Poin 4. Tuhan sedang memperdalam akarmu. Tidak semua pertumbuhan terlihat ke atas. Sebagian pertumbuhan paling penting justru terjadi ke dalam. Dalam hidup, ada fase di mana seseorang merasa seperti tidak berkembang sama sekali. Tidak ada lonjakan besar, tidak ada perubahan mencolok, tidak ada pencapaian yang bisa dipamerkan. Dari luar, hidupnya tampak stagnan. Namun dari dalam, sesungguhnya terjadi proses yang sangat menentukan. Itulah fase pendalaman akar. Akar tidak tumbuh untuk dilihat. Ia tumbuh untuk menopang. Semakin tinggi pohon akan tumbuh, semakin dalam akar harus menghujam tanah. Jika akar dangkal, pohon mungkin tumbuh cepat, tetapi ia akan tumbang saat badai pertama datang. Begitu pula manusia, ketika Tuhan membuat hidupmu sunyi, sepi, dan terasa lambat, bisa jadi Dia sedang memperdalam fondasi jiwamu. Dia mengajarkanmu berdiri tanpa sandaran, bertahan tanpa validasi, melangkah tanpa tepuk tangan. Semua itu adalah latihan mental dan spiritual yang tidak bisa didapat dari kesuksesan cepat. Kesendirian mengajarkan kejujuran, keheningan memurnikan niat, keterbatasan melatih ketergantungan yang benar. Dalam fase ini, banyak topeng akan runtuh. Kamu mulai melihat dirimu apa adanya, tanpa pencitraan, tanpa peran sosial, tanpa definisi dari luar, dan di situlah kekuatan sejati mulai terbentuk bukan dari apa yang kamu miliki, tetapi dari siapa kamu sebenarnya. Pendalaman akar juga berarti penguatan nilai. Prinsip diuji, iman digoyang, kesabaran diregangkan. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memastikan bahwa ketika kamu nanti diberi posisi, pengaruh, atau kekuasaan, kamu tidak mudah goyah oleh tekanan, godaan, atau pujian. Tuhan tidak sedang membuatmu kecil. Dia sedang membuatmu kokoh. Banyak orang yang tampak sukses dari luar, tetapi rapuh di dalam. Sedikit kritik membuat mereka runtuh. Sedikit masalah membuat mereka menyerah. Itu terjadi karena mereka tumbuh tanpa akar yang kuat. Tuhan tidak ingin itu terjadi padamu. Maka Dia menahanmu lebih lama di tanah yang sunyi, di tempat yang tidak ramai, di fase yang tidak glamor, agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya mampu berdiri, tetapi juga mampu bertahan. Dan suatu hari nanti, ketika hidupmu mulai tumbuh ke atas, orang-orang akan bertanya, bagaimana kamu bisa sekuat ini? Mereka tidak tahu bahwa kekuatan itu dibangun saat tidak ada yang melihat. Pada akhirnya, hidup yang terasa lambat, tertahan, dan penuh penantian bukanlah tanda bahwa Tuhan lupa. Justru sebaliknya, itu sering menjadi bukti bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang paling dalam dan paling teliti. Apa yang kita sebut sebagai penundaan, sesungguhnya adalah bentuk perlindungan. Apa yang kita rasakan sebagai kehilangan, seringkali adalah penyelamatan. Dan apa yang tampak seperti jalan buntu, kerap kali hanyalah belokan menuju arah yang lebih tepat. Tuhan tidak memperlambat hidup sembarang orang. Yang ditahan adalah mereka yang jiwanya sedang dipersiapkan. Yang diuji lama adalah mereka yang akan memikul tanggung jawab besar. Setiap fase yang terasa berat kegagalan, kesendirian, keterpisahan, dan keheningan bukanlah kesalahan dalam perjalanan, melainkan bagian penting dari pembentukan. Ketika Tuhan memisahkanmu dari tujuan yang salah, Dia sedang menyelamatkan masa depanmu. Ketika Dia memperdalam akarmu dalam kesunyian, Dia sedang memastikan bahwa saat kamu tumbuh tinggi, kamu tidak mudah tumbang. Semua proses itu bekerja bersamaan, membentuk manusia yang bukan hanya berhasil, tetapi juga matang, kuat, dan layak dipercaya. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada kesabaran yang terbuang. Tidak ada penantian yang kosong. Setiap detik tertahan adalah investasi jiwa. Setiap luka yang kamu rawat dengan iman adalah kekuatan yang kelak akan menopangmu. Dan setiap doa yang terasa belum terjawab, sejatinya sedang dijawab dengan cara yang lebih dalam daripada sekadar ya atau tidak. Jika hari ini kamu masih berada di fase menunggu, tetaplah tenang. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak gagal, kamu tidak dilupakan. Bisa jadi, kamu sedang berada tepat di tempat yang seharusnya di titik di mana Tuhan sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Percayalah, Tuhan tidak pernah menahanmu tanpa tujuan.
Dia hanya menunggu sampai kamu cukup kuat untuk menerima apa yang akan Dia titipkan. Dan saat waktunya tiba, saat pintu itu akhirnya dibuka, kamu akan mengerti mengapa semua harus terjadi dengan cara seperti ini. Kamu akan melangkah bukan dengan tergesa, tetapi dengan keyakinan. Bukan dengan rapuh, tetapi dengan kesiapan. Bukan hanya untuk berhasil, tetapi untuk bertahan dan memberi makna. Maka, teruslah berjalan, teruslah bersabar, teruslah percaya. Karena yang sedang diproses oleh Tuhan bukanlah kegagalan, melainkan jiwa yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar.